Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan materi prakarya dan kewirausahaan, yaitu tentang wirausaha rekayasa produk sistem teknik, di mana rekayasa adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Jadi rekayasa di sini bertujuan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi sehingga menghasilkan suatu produk yang bisa memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, di sini sistem teknik adalah sistem yang menghubungkan antara sistem mekanik, kelistrikan, dan elektronika secara bersama dengan sistem informasi untuk mengendalikan produksi. Nah, di sini Ibu memberikan satu contoh produk sistem teknik, yaitu rice cooker atau yang biasa kalian sebut di rumah ya, itu namanya pemanas. Rice cooker ini adalah alat yang digunakan untuk memasak nasi dengan menggunakan arus listrik. Jadi ketika beras itu dimasukkan dengan air kemudian menghasilkan nasi yang enak, nah itulah fungsi dari mekaniknya. Jadi cara kerja mekaniknya itu dari beras menghasilkan nasi. Jadi sistem mekaniknya itu ada pada penanak nasinya. Kemudian elektronikanya itu di mana? Sesuai yang ada di layar, yaitu di termostat. Mungkin kalian ada sebagian yang tahu, ada yang sebagian belum tahu apa sih itu termostat. Nah, jadi jika kalian perhatikan di pemanas atau rice cooker ini kan ada dua lampu yang menyala. Bisa kalian lihat yang ditunjukkan oleh tanda panah warna merah. Nah, itu adalah dua lampu yang menandakan proses pemasakan nasi. Jadi jika nasi itu masih dalam proses memasak, maka warnanya akan tetap berwarna hijau. Tapi jika nasi itu sudah matang, maka warnanya itu akan berubah. Bukan akan berubah, akan berpindah menjadi warna oranye atau warna jingga. Pasti kalian pernah dan sering melihat lampu yang ada di rice cooker atau pemanas. Nah, itu yang disebut sebagai termostat. Dan pasti kalian sering mengalami atau pernah mengalami ketika kalian lapar sementara nasi yang ada di rice cooker itu belum matang, maka kalian akan menunggu lampu yang berwarna hijau yang menandakan masih cooking atau masih memasak sampai warna itu berubah menjadi warna jingga atau orange yang menandakan nasi itu telah matang. Nah, di sini Ibu akan menampilkan alat-alat zaman dulu dan seiring berkembangnya teknologi sekarang akan merubah satu produk tersebut menjadi produk yang lebih mempermudah manusia dalam penggunaannya, yaitu dulu kita memasak nasi menggunakan panci, kemudian ada apinya, kita buat apinya dulu baru kita bisa memasak nasinya dan menunggu apinya agar apinya itu tidak kemana-mana, karena jika apinya itu kemana-mana itu akan mengganggu atau akan memperlambat masaknya nasi. Karena kalau zaman dulu angin itu sangat mempengaruhi lambat dan cepatnya nasi itu masak. Sementara sekarang dengan menggunakan listrik, kita tinggal menunggu nasinya matang tanpa mempedulikan angin itu kencang atau tidaknya. Yang kedua adalah, Ibu tidak tahu ya, entah kalian pernah melihat para petani menggunakan kerbaunya untuk membajak sawah atau tidak pernah. Tapi dulu, para petani itu sebagian besar mereka ketika ingin membajak sawah, mereka menggunakan kerbau mereka masing-masing untuk dijadikan alat pembajak sawah. Namun seiring berkembangnya teknologi, sekarang mungkin sebagian orang masih ada yang menggunakan kerbau, tapi sekarang sebagian besar para petani yang menggunakan alat mesin sebagai pembajak sawah, yaitu traktor. Dan yang ketiga yaitu adalah, nah ini yang paling memudahkan ketika para petani itu ingin memanen padi-padi mereka. Biasanya ketika padi-padi itu ingin dilepaskan dari tangkai padinya, dulu harus dihempaskan terlebih dahulu padi-padi yang telah diambil ke salah satu alat tradisional mereka. Sekarang dengan menggunakan mesin, mereka lebih mudah memisahkan padi dengan tangkainya atau dengan daunnya. Seperti yang bisa kalian lihat di gambar. Sistem teknik berguna untuk menyelesaikan berbagai permasalahan manusia dengan memberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya. Saat ini,
Ruang lingkup teknik juga sudah semakin luas dan menyebar di seluruh aspek kehidupan manusia. Begitu banyak bidang teknik dengan cabang-cabang yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban serta tuntutan kehidupan manusia, seperti teknik sipil, arsitektur, elektronik, mesin, meteorologi, komputansi, dan sebagainya. Dalam pembuatan sistem teknik, ide dapat muncul dari permasalahan dan kehidupan sehari-hari. Contohnya, tingginya resiko tindak kejahatan seperti perampokan, pencurian, bahkan pembobolan rumah, sehingga membuat orang takut untuk membiarkan rumah mereka tanpa sistem keamanan. Hal ini mendorong orang untuk mencari cara pencegahan tindak kejahatan. Salah satu solusi untuk memberikan keamanan terhadap rumah adalah dengan memasang sistem alarm pada pintu atau jendela. Sistem alarm pintu atau jendela rumah bisa menjadi alternatif solusi yang dinilai cukup efektif karena mampu dengan cepat mendatangkan pertolongan dan menarik perhatian warga sekitar. Itulah salah satu contoh ide dan peluang usaha sistem teknik. Jadi, kita bisa mendapatkan ide dan peluang usaha tersebut dari lingkungan sekitar kita. Dan menjalankan usaha sendiri, itu artinya kita menjadi pemilik yang mengatur segala aktivitas keuangan. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.